Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katalah Kisah Saja Purwokerto, Senin 14 Agustus 2023. Saya Romo IA. Berkat dalam, selamat pagi saudara-saudari, kabar sehat untuk kita semua. Hari ini adalah peringatan Santo Maximilianus Maria Kolbe. Dia adalah seorang imam dan martir bagi Tuhan dan gereja. Sekarang kita mohon rahmat penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga segala karya hari ini sungguh menjadi persembahan bagi kemuliaan namanya. Untuk itu kita awali hidup kita dengan renungan dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus, lalu berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Lalu jawab Petrus, dari orang asing. Yesus berkata lagi kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melakukan hal baik demi kesejahteraan bersama. Itulah kira-kira yang ingin ditekankan Yesus perihal taat bayar pajak bait Allah. Tujuan bayar pajak bait Allah adalah untuk merawat bait Allah itu sendiri. Dengan jujur dan rela Yesus mau membayar pajak itu, kendati sebagai anak Allah tidak ada kewajiban untuk membayar. Hal ini tidak membuat kita sadar tentang cara menjadi sesama bagi masyarakat sekitar. Tenggang rasa dan solidaritas merupakan poin utama agar kita dapat menjadi bagian utuh dari tempat di mana kita tinggal. Pengajaran membayar pajak bait Allah dalam Injil ini akhirnya membuat Yesus menjadi bagian dari masyarakat Israel yang juga menggunakan bait Allah sebagai rumah ibadah. Saudara-saudari, panggilan menjadi Katolik itu merupakan perutusan menjadi wajah dunia. Artinya, kita dilebur dalam dunia masing-masing dan diharapkan mengusung semangat Yesus dalam menempatkan diri dimanapun kita berada. Menjadi perutusan kita agar misi pewartaan terwujud nyata, yakni dengan keterlibatan kita dalam lingkungan sekitar. Bukan dengan segala macam embel-embel apapun, tetapi dengan kekuatan hati bahwa kita adalah sesama yang harus saling mengasihi dan menghargai. Maka mari, di bulan kebangsaan, bulan Agustus ini, kita wujudkan diri sebagai misionaris yang menampakkan semangat gereja dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami serahkan perjalanan kami sebagai utusan-Mu. Warnailah perjalanan kami dengan kasih-Mu, sehingga kami semakin tergerak menjadi utusan yang menyelamatkan banyak orang. Berilah hati yang rela bagi kami agar mampu melaksanakan kebersamaan hidup dengan mereka yang ada di sekitar kami. Dayalah kami dengan Roh Kudus-Mu, demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perutusan kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan berkati, dan salam mendoan.